Anggota Kongres dari Partai Republik Amerika Serikat, Marjorie Taylor Greene, meminta negaranya untuk segera meninggalkan keanggotaan mereka di NATO. Menurutnya hal ini menjadi penting agar tidak memantik peperangan dengan Rusia. Greene bahkan melampirkan laporan Wall Street Journal yang menunjukkan Amerika Serikat dan Rusia justru mengalami ketegangan usai adanya invasi militer ke Ukraina. Rakyat Amerika tidak menginginkan perang dengan Rusia, tapi NATO dan para pemimpin bodoh kita sendiri menyeret kita menjadi satu, katanya. Perang yang tidak akan dimenangkan siapapun, eskalasi atas Ukraina. Negara non-anggota mempertaruhkan perang nuklir adalah permainan kekuatan yang membahayakan seluruh dunia. Kita harus menarik diri dari NATO, lanjut dia. Politisi Amerika Serikat Marjorie Taylor Greene mendesak negaranya untuk meninggalkan NATO untuk menghindari perang dunia dengan Rusia. Anggota Kongres dari Partai Republik asal Georgia ini menyebut pemimpin Amerika sekarang ini bodoh. Greene melalui akun Twitternya membagikan artikel Wall Street Journal yang mencerminkan peningkatnya ketegangan antara Washington dan Moskow setelah invasi Rusia ke Ukraina. Dia juga memperingatkan bahwa AS dapat terseret ke dalam konflik dengan Rusia jika keadaan berlanjut seperti apa adanya. Rakyat Amerika tidak menginginkan perang dengan Rusia, tetapi NATO dan para pemimpin bodoh kita sendiri menyeret kita menjadi satu. Bunyi tweetnya di samping artikel tersebut seperti dikutip dari Newsweek Sabtu 2 Juli. Perang yang tidak akan dimenangkan siapapun, eskalasi atas Ukraina, negara non-anggota, mempertaruhkan perang nuklir adalah permainan kekuatan yang membahayakan seluruh dunia. Kita harus menarik diri dari NATO, lanjut dia. Terjemahan judul artikel Wall Street Journal yang dibagikan oleh Greene berbunyi, Moskow menjanjikan respon terhadap ekspansi militer AS dan itu berfokus pada tanggapan Rusia terhadap berita bahwa AS akan melakukan ekspansi terbesarnya di Eropa di Polandia. Ekspansi AS di Eropa termasuk kehadiran permanen di Polandia yang bertentangan dengan perjanjian 1997 dengan Rusia di mana NATO mengatakan tidak akan membentuk sejumlah besar pasukan asing di Polandia. Selama pengumuman tersebut, Biden mengatakan AS akan menambah markas permanen baru untuk Korps Angkatan Darat ke-5 AS di Polandia. Rotasi tambahan pasukan ke Rumania dan meningkatkan penggerahan rotasi pasukan di negara-negara Baltik. Perangkat keras militer Amerika juga akan dikirim ke Eropa untuk meningkatkan pertahanannya. Itu akan mencakup 2 skuadron tempur F-35 tambahan ke Inggris, 2 kapal perusak Angkatan Laut AS tambahan yang dikerahkan ke Spanyol, dan sistem pertahanan udara baru yang dikirim ke Jerman dan Italia. Merespon pengumuman Biden, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan Moskow akan mengambil langkah-langkah kompensasi sebagai tanggapan. Presiden Rusia Vladimir Putin juga secara terbuka menyatakan ketidaksenangannya saat dia berbicara tentang ejekan baru-baru ini dari para pemimpin G7. Para pemimpin G7 termasuk Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen mengejek pemimpin Rusia itu atas foto telanjang dadanya yang terkenal saat menghadiri pertemuan puncak di Jerman pada hari Minggu. Ketika ditanya tentang lelucon itu, Putin mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis, "Saya tidak tahu bagaimana mereka ingin meninggalkan pakaian di atas atau di bawah pinggang," katanya, "tapi saya pikir itu akan menjadi pemandangan yang menjijikan dalam hal apapun." Presiden AS Joe Biden telah memperingatkan warga Amerika di Ukraina untuk segera meninggalkan negara itu di tengah kekhawatiran atas potensi agresi oleh Rusia. Warga Amerika harus pergi sekarang, kata Biden kepada pembawa acara NBC News Lester Holt dalam sebuah wawancara yang sebagian ditayangkan pada Kamis 10 Februari. Biden juga mengatakan dia tidak akan mengirimkan pasukan untuk mengeluarkan orang Amerika dari Ukraina. Itu adalah perang dunia ketika Amerika dan Rusia mulai saling menembak. Katanya, Rusia baru-baru ini mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di dekat Ukraina, memicu kekhawatiran bahwa Kremlin dapat merencanakan serangan militer lain terhadap bekas tetangga Sovietnya. Moskow membantah bahwa pihaknya sedang bersiap untuk menyerang dan mengatakan pasukannya ada di sana untuk latihan. Kremlin juga mengeluarkan daftar tuntutan keamanan dari Barat termasuk penghentian penempatan pasukan ke beberapa negara bekas Soviet dan jaminan bahwa Ukraina dan Georgia tidak akan bergabung dengan NATO. Perlawanan dari Ukraina maupun sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa dan AS terhadap Rusia tidak membuat Rusia jatuh, walau sudah lebih dari 100 hari berkonflik di Ukraina. Bagaimanapun penutupan reaktor nuklir, pemutusan pasokan uranium, minyak, dan gas dapat membuat negara-negara Uni Eropa dilanda krisis energi di mana-mana. Berdasarkan publikasi dari The Hill yang dikutip Hops.id pada Selasa 14 Juni 2022, banyak reaktor di Eropa dan Amerika Serikat diproduksi oleh Rusia, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir yang tidak mungkin cukup untuk memenuhi permintaan listrik di banyak kota di setiap negara andai Rusia memutus pasukan tersebut. Selain krisis pangan dan energi, satu keputusan dibuat Rusia dapat menyebabkan krisis listrik parah di AS. Dianggap tidak bisa menangani krisis besar seperti itu. Josep Borrell, selaku petinggi dari Uni Eropa untuk urusan luar negeri, mengatakan Uni Eropa harus hidup berdampingan dengan Rusia setelah berakhirnya perang di Ukraina.
Terlepas dari kejahatan perang dan agresi, katanya dilansir Telegram kantor berita Nexta Live pada Selasa 14 Juni 2022. Serasa putus asa, Borrell menambahkan jika Rusia harus tetap berpartisipasi dengan Uni Eropa, karena ketidakmungkinan negara-negara Uni Eropa dan Amerika hidup tanpa bantuan dari Rusia seperti dilansir The Hill. Rusia akan terus ada setelah pembicaraan damai dan akan perlu untuk secara jelas mendefinisikan bagaimana kami berniat untuk hidup berdampingan dengannya. Hidup berdampingan ini akan sangat sulit setelah apa yang dilakukan Rusia di Ukraina. Tapi kami masih harus berusaha untuk hidup berdampingan dengan Rusia di benua ini, katanya. Sebelumnya pada tanggal 12 Juni 2022, serangan Rusia di Severodonetsk menyebabkan hancurnya pabrik pembuat komponen pembangkit listrik tenaga nuklir hancur di wilayah tersebut, yang mana merupakan satu-satunya pabrik pembuat komponen PLTA di Ukraina. Sampai hari ini, Gubernur Sergei Haidai menyatakan jika 70% wilayah Severodonetsk berada dalam kontrol pasukan Rusia dan masih bentrok dengan tentara nasional Ukraina di garis depan pertempuran. Terungkap AS desak perusahaannya beli banyak pupuk Rusia meski jatuhkan sanksi. Pemerintah Amerika Serikat diam-diam mendorong perusahaan pertanian dan pelayarannya untuk membeli dan membawa lebih banyak pupuk Rusia. Ini menjadi ironi karena Washington menjadi pendorong dunia untuk menjatuhkan sanksi pada Moskow. Bloomberg pada Senin 14 Juni mengungkap desakan pemerintah AS tersebut mengutip sumber-sumber yang mengetahuinya. Menurut sumber-sumber tersebut, desakan itu dipicu oleh kekhawatiran bahwa sanksi terhadap Rusia menyebabkan penurunan tajam dalam pasokan produk pertanian memicu melonjaknya harga pangan global. Upaya tersebut merupakan bagian dari negosiasi rumit dan sulit yang sedang berlangsung yang melibatkan PBB untuk meningkatkan pengiriman pupuk, biji-bijian dan produk pertanian lainnya dari Rusia dan Ukraina yang telah terganggu oleh invasi Moskow di bawah komando Presiden Vladimir Putin ke tetangga selatannya. Pejabat AS dan Eropa menuduh Kremlin menggunakan pangan sebagai senjata mencegah Ukraina mengekspor. Rusia menyangkalnya bahkan ketika telah menyerang pelabuhan-pelabuhan utama, menyalakan gangguan pengiriman pada sanksi yang dikenakan oleh AS dan sekutunya atas invasi. Uni Eropa dan AS telah membangun pengecualian ke dalam pembatasan mereka dalam melakukan bisnis dengan Rusia untuk memungkinkan perdagangan pupuk di mana Moskow adalah pemasok global utama. Tetapi banyak pengirim, bank, dan perusahaan asuransi telah menjauh dari perdagangan karena takut mereka dapat secara tidak sengaja melanggar aturan.